teman-teman, perkenalkan nama saya Evelyn Bertalen Zebua. Saya dari SD Tumori dan saya akan menceritakan cerita Rakyat Nias yang berjudul Tuada Bela. Beginilah ceritanya. Di sebuah desa bermukimlah sebuah keluarga yang terkenal sangat baik kepada semua orang. Mereka ini hidup rukun dan damai. Bela merupakan nama panggilan orang-orang sedesanya. Dan mereka juga hidup dalam bertani, seperti bertani sawah, berternak babi, berternak ayam, dan berkebun karet. Walaupun Bela masih berusia separuh baya, tetapi dia sudah dipanggil kakek. Karena sejak remaja, rambut Bela memutih, menanya kakek-kakek pada umumnya. Istrinya yang lebih muda darinya bernama Torosi. Dia tidak satupun mendapatkan rambut putih, melainkan mendapatkan sebutan nenek. Sudah kebiasaan orang di desa tersebut, apa panggilan kepada kaum laki-laki akan tertular kepada istrinya. Jadi, jika Bela dipanggil Tuada Bela, maka istrinya dipanggil Aweda Torosi. Tuada Bela dan Aweda Torosi ini memiliki seorang anak. Yang pertama laki-laki yang bernama Amunita Saro, yang kedua perempuan yang bernama Buruti Amunita. Kedua bersaudara ini memiliki perilaku yang sangat terpuji. Sungguh bahagia sekali keluarga Tuada Bela dan Aweda Torosi melihat kedua putra-putrinya yang sangat terpuji ini. Di desa Hilis Rumah Asi, putra-putri Tuada Bela dan Aweda Torosi ini sering dijadikan contoh oleh orang-orang di desanya. Leluhur masyarakat Nias memiliki ungkapan, yaitu muatan di Faigi, buah-buahan di tengeni, terkait dengan perilaku yang baik. Artinya, apa yang kita katakan melalui bibir harus seturut dengan apa yang kita lakukan. Bukan seperti orang masyarakat di Indonesia ini yang seperti syair lagu, lain di bibir, lain juga di hati. Nah, seperti biasa, Tuada Bela dan Aweda Torosi setiap hari Minggu akan pergi ke pekan untuk menjual hasil kebun mereka, seperti ubi kayu, kelapa, pisang, dan karet. Tabagi-bagi mauku, tafasobu himan, kata Aweda Torosi ketika merencanakan kepada Tuada Bela dan kedua anaknya. Kali ini, Aweda Torosi tidak ikut karena dia harus bekerja menghalang burung pipit yang ada di sawah. Jadi, yang akan pergi adalah Tuada Bela dan kedua anaknya. Mereka pun sepakat apa yang telah mereka rencanakan tadi. Pagi-pagi benar, Tuada Bela dan kedua anaknya mempersiapkan barang bawaan untuk dibawa ke pekan. Sebelum mereka pergi, Tuada Bela mengatakan kepada mereka supaya menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan dengan cara bernyanyi dan berdoa. Setelah itu, Aweda Torosi mengatakan kepada mereka, "Midai-dai balala mendromane nami ete nidana sebuah." Dan jangan lupa membeli keperluan kita dalam seminggu. "Siap, Bu," kata anaknya yang bernama Buruti Amunita. Mereka pun pergi dari rumah sambil mencium tangan ibunda Aweda Torosi. Mereka pun berjalan menyeberangi sungai, melewati bukit naik turun, dan mereka pun berjalan menuju pekan. Maklum, transportasi pada saat itu tidak cukup berkembang seperti sekarang. Nah, jadi mereka harus berjalan kaki dari rumah hingga sampai ke pekan. Setelah mereka sampai ke pekan, mereka pun menjual hasil jualan mereka. Dengan tidak cukup lama, jualan mereka pun habis. Dan mereka membagi uang tersebut, dan mereka menyimpan uang tersebut di dalam barigana'a atau tempat penyimpangan uang, dan sisanya untuk dibalikan untuk belanjaan keperluan rumah. Nah, mereka pun belanja memperkeperluan rumah, yaitu memperbelanjakan semua keperluan rumah dalam seminggu. Setelah mereka belanja dalam keperluan mereka seminggu, mereka pun bergegas pulang. Di tengah perjalanan, pagi yang cerah itu begitu gelap, dan petir pun menggeram, dan hujan turun. Mereka pun berusaha melewati hujan tersebut. Dan di tengah perjalanan, Tuada Bela mengambil sepasang daun pisang untuk dijadikan payung supaya mereka dapat melewati hujan tersebut. Nah, pada saat itu, mereka pun mengharap supaya sungai Oyo tidak begitu naik sehingga mereka bisa menyeberangi sungai tersebut. Namun, dugaan mereka pun meleset. Sungai Oyo begitu naik sehingga mereka tidak dapat melewati sungai tersebut. Mereka pun terpaksa
terpaksa menunggu beberapa jam untuk menunggu sungai pun surut. Setelah menunggu beberapa jam, sungai pun surut. Tuada Bola dengan percaya diri menyeberangkan kedua anaknya dan barang-barang termasuk Barigana tersebut untuk menyeberangi sungai. Nah, dia berusaha menyeberang kedua anaknya yang sedang ada di tengah-tengah air. Nah, Abeda Torosi yang sedang menunggu mereka di seberang sungai telah menunggu mereka beberapa lama. Abeda Torosi melihat mereka yang sedang menyeberangi sungai tersebut dan mengatakan kepada Tuada Torosi, "Bohoi Zambua." Tetapi Tuada Bola tidak melepaskannya. Dia terus berusaha menyeberangi sungai tersebut agar bisa sampai di seberang sungai. Setelah pun mereka menyeberangi sungai, mereka bertemu dengan Abeda Torosi. Tuada Bola mengatakan kepada Abeda Torosi, "Hadiah wa emehegu mege misoya oba dalun dano." "Bei bohoi Zambua," kata Abeda Torosi. "Aye tinggal da emege ni wa emehegu." Lanjut Tuada Bola, "Da ni wa emehegu mege bohoi Zambua." Dengan sedikit kecewa, Tuada Bola mengatakan ini kepada Abeda Torosi. "Siapakah yang saya lepaskan? Saya melepaskan anak laki-laki saya, tetapi dia adalah penerus keturunan. Saya melepaskan anak perempuan saya, tetapi dia adalah penghubung kampung lain. Saya melepaskan Barigana atau uang yang ada di dalam itu, tetapi itu adalah hasil jerih payah dan darah. Jadi, siapa yang saya lepaskan?" Nah, setelah mengatakan semua itu, mereka pun bergegas pulang ke rumah. Barang-barang yang mereka bawa tadi dari pekan, mereka simpan ke tempatnya kembali. Dan uang yang ada di dalam Barigana diserahkan kepada Abeda Torosi untuk disimpan kembali. Nah, teman-teman, dari peristiwa yang sudah kuceritakan tadi, Tuada Bola dan Abeda Torosi ini memiliki sifat yang sangat berbeda. Jadi, orang-orang di desa Hilisoromasi ini merenungkannya di dalam peribahasa, yaitu gula mama ete Tuada Bola le ibu hoi Zambua. Artinya, apa yang kita kerjakan harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.